Ini yang bawaannya, ini yang kita olah teman-teman. Yang Supra X 125 seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Nyoh Kacenik lagi-lagi kedatangan motor Supra X 125 injeksi teman-teman. Ini motor ini kendalanya kalau tidak di full pump teman-teman, di bagian injektor, full pump injektor. Ini yang jadi kendala. Katanya tidak sampai 1 bulan kadang sudah mati lagi full pumpnya teman-teman, atau mati lagi rotaknya. Ini juga banyak rotak teman-teman yang sudah diganti-ganti dalam 2 bulan ini katanya. Ada sampai 3 rotak. Ini juga mau digantikan lagi katanya teman-teman. Tapi yang jelasnya motor ini tidak lagi mengenal dengan injeksi teman-teman ya. Kita rombak ke karbu aja teman-teman ya. Jadi ini tangkinya juga ini kita bongkar. Terus throttle bodinya ini juga kita pindah teman-teman, bagaimana Supra X 125 biasa teman-teman ya. Nah sekarang ini proses untuk kita buka dulu tangkinya atau kita buka dulu throttle bodinya. Ini kita menggunakan karbu Supra X 125 biasa aja teman-teman ya. Oke, sekarang langsung kita lanjut dengan pekerjaannya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman motor Supra X 125 ini teman-teman ya. Berarti ini injeksi ya teman-teman, karena mau dirombak karbu. Jadi ini teman-teman kita cari lahar dulu teman-teman ya. Nah ini laharnya lahar 6302. Ini nanti kita paskan aja ukurannya ke sini ya teman-teman. Kita paskan aja nanti ukurannya ke sini. Nah seperti ini. Nah tapi ini kita bentuk dulu teman-teman ya, karena ini sangat cocok dengan ukuran throttle bodinya teman-teman. Nah oke, ini kita ambil dulu. Ini udah kita kasih paretannya ya teman-teman. Nah ini paretannya. Paretan ini agar menyerupai paretan yang ada di throttle body yang lama teman-teman. Nah inilah yang kita buat teman-teman ya. Ini yang kita buat. Jadi sekarang ini kita tinggal pindahkan yang tengah ini teman-teman ya. Nah kita pindahkan yang tengah di sini teman-teman ya. Nah, ini yang kita pindahkan sekarang. Setelah kita buang tengahnya, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini udah kita gariskan teman-teman, kita bikin paretannya. Jadi paretan ini teman-teman untuk kita kasih masuk ke lubang intake yang lama teman-teman. Nah paretan yang ini untuk mudah kita kasih masuk ke lubang yang lama ini teman-teman ya. Oke, hanya ini tujuan lahar yang kita gerinda tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang proses selanjutnya.
Nah teman-teman, ini intake karbu motor 125 teman-teman, atau KPH ya. Nah sekarang teman-teman saya potong di bagian sini teman-teman ya. Ini setelah kita potong teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Nah sekarang ini lahar tadi teman-teman kita olah ke sini ya teman-teman. Nah kita ngolahnya ke sini ya teman-teman, kita olahnya ke sini nanti biar karbunya akan duduk dia seperti ini ya teman-teman. Nah sekarang kita proses pengolahan dulu. Yang penting lahar ini kita olah ke sini ya teman-teman, ke intake atau leher karbu KPH ini teman-teman ya. Oke. Nah, ini intake-nya teman-teman dengan bearing atau dengan lahar ini sudah kita gerinda. Jadi ini akan masuk dia seperti ini teman-teman ya. Nah akan masuk dia seperti ini teman-teman ya. Nah oke, sekarang kita proses pelekatan ini teman-teman ya. Proses pelekatan antara bearing dengan intake ini ya teman-teman, intake KPH ini teman-teman. Oke. Nah teman-teman, ini di tangan saya sudah ada sasa ya teman-teman, dengan lem G. Nah tujuan lem G ini dengan sasanya ini teman-teman, tujuannya untuk mengolah bearing ya teman-teman. Nah bearing yang kita olah tadi teman-teman, bearing bersama intake motor KPH teman-teman ya, KPH bawaan. Nah sekarang ini teman-teman prosesnya seperti ini teman-teman, disimak aja videonya biar tidak gagal paham. Ini baru kita menggunakannya sebelah dulu sasa. Ini kelebihannya teman-teman. Nah karena ini udah kita ukur dudukan karbunya seperti ini, dudukan karbunya. Jadi ini kita potong lagi teman-teman. Nah ini kita potong lagi menggunakan gerinda. Ini biasanya teman-teman jarang saya membuat video yang dari nol seperti ini. Jadi karena pernah saya buat di satu video cara pengolahan motor Supra 125 injeksi ke karbu. Namun ada komentar dari teman-teman, "Bang, tolong buat videonya yang dari nol," katanya. Nah, jadi makanya sengaja video ini tidak saya skip teman-teman. Nah, beginilah ya teman-teman. Ini saya lem dulu teman-teman. Ya, saya lem dulu di sini, terus nanti di bagian atasnya juga. Pokoknya disimak aja videonya teman-teman. Nanti bisa dilihat bagaimana hasil terakhirnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil terakhirnya ya teman-teman. Nah ini hasil terakhirnya di bagian intake ini. Ini sangat kuat sekali ini teman-teman, karena ini bukan 1-2 lagi saya olah seperti ini. Karena olahan yang seperti ini teman-teman tidak banyak menggunakan bajek teman-teman, juga tidak terlalu ribet teman-teman ya.
Karena kenapa saya bilang tidak terlalu ribet, kalau menggunakan intake ini, leher karbu ini atau intake-nya teman-teman, yang bawaan langsung tanpa diolah, nanti lubang di sini. Nah, lubang di dekselnya ini nanti sangat rumit sekali teman-teman, karena ini terlalu lebar ketimbang punya KPH sendiri teman-teman. Nah, ini nanti tinggal kita menyantol seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini nanti tinggal kita menggunakan karbu ya, tinggal lagi menggunakan karbu ini, langsung aja kita pasang di dekselnya ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, biar teman-temanku juga tidak gagal paham, ini mengenai karbu teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan intake-nya yang kita olah, ini sangat cocok sekali dudukannya teman-teman. Nah, ini sudah pas sekali dudukannya ya teman-teman. Nah, seperti ini dudukannya. Tapi kalau kita menggunakan intake-nya Supra X125, nah ini kalau Supra X125 seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi lubang bautnya tidak menemukan nih teman-teman ya. Nah, lubang bautnya ini tidak menemukan. Nah, ini yang bawaannya teman-teman, ini yang bawaannya, ini yang kita olah teman-teman ya. Ini bawaan motor KPH, motor Supra X125. Ini yang kita olah dari injeksi ke Supra X125 teman-teman. Nah, di sini aja dulu pembahasannya teman-teman. Sekarang ini saya ingin mengolah dulu di bagian tangki ini teman-teman ya. Nah, di bagian tangkinya. Nah, karena ini tangki menggunakan full pump teman-teman ya, menggunakan pompa minyak. Jadi sekarang kita menggunakan selang aja secara manual ya teman-teman. Nah, hanya seperti ini saja pembahasannya teman-teman. Oke. Tapi ini untuk lebih lanjut teman-teman, saya pasangkan aja dulu karbunya ya teman-teman. Saya pasangkan aja dulu karbunya ke motor ini teman-teman ya, ke motor Supra X ini. Nah, ini kita cabut teman-teman. Kita cabut, kita menggunakan clamp agar lebih nyaman teman-teman ya. Nah, kita menggunakan clamp seperti biasanya. Nah, ini kita kuatkan aja. Nah, oke teman-teman. Yo Honda Supra lagi ya. Talco. Honda aja kan tuh aja. Nah, inilah penampakannya teman-teman. Penampakan sementara dulu teman-teman. Ini baru kita mengolah tangkinya teman-teman ya. Nah, ini sudah dudukan dengan yang sangat sempurna nih teman-teman. Nah, oke. Nanti kalau menggunakan mimbram, tinggal lagi kita cantol selangnya teman-teman. Ini tergantung nanti, atau mau kita langsungkan aja dulu teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, ini tangkinya. Tangki ini terpaksa kita kasih lubang di sini teman-teman ya, biar minyaknya tidak ada yang tersisa. Kalaupun ada yang tersisa teman-teman, tidak apa-apa juga teman-teman. Jadi kita nambah pengisian aja teman-teman ya. Nah, kalau urusan martil sama pahat atau paku, ini saya rajanya teman-teman ya. Nah, kalau urusan martil sama paku, nah disinilah lubangnya yang kita tancepin teman-teman. Nah, ini tidak makan listrik teman-teman ya. Nah, ini tidak makan listrik. Soal bolong-membolong atau menghancurkannya seperti ini, saya rajanya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak menggunakan bor
Oke. Nah, kita lubangin aja seperti ini. Kalau masih kurang lubangnya, kita kasih yang paling gede lagi. Kalau urusan martil saya rajanya. Nah. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Nah. Tidak ribet, teman-teman. Main singkat aja kita, ya kan? Nah, main singkat aja. Main praktis aja seperti ini ya, teman-teman. Kita letakkan dulu seperti ini, kita cari lagi bahannya, teman-teman ya. Bahan-bahan bekas saja. Di tangan saya sudah ada pentel ya, teman-teman. Pentel ban bekas. Nah, pentel ban bekas ini sudah paham, teman-teman ya. Ini yang udah kita bolongin tadi. Nah, jadi ini punya baut ya yang sudah saya buka. Nah, seperti ini bautnya di sini. Jadi ini bautnya ini kita arahkan seperti ini. Yang tadinya bautnya seperti ini, jadi sekarang kita balik arahnya keluar ya, teman-teman. Nah, arahnya keluar seperti ini. Oke. Jadi ini tidak perlu menggunakan karet, ring atau apa segala macam, nggak perlu, teman-teman. Nah, jadi ini kita kasih masuk aja ke dalam lubang yang telah kita bolongin. Nah, ke dalam lubang yang sudah kita bolongin. Nah, ini sudah kita ikat, teman-teman. Ya, ini udah kita ikat juga, udah tidak bocor lagi. Sementara minyaknya juga ada nih, teman-teman ya. Nah, tinggal lagi nanti kita menyambung selang ya, teman-teman. Menyambung selang dari tangki ke karburator. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, ini selangnya. Oke, teman-teman. Untuk teman-teman, ini selang yang dari tangki ini udah kita rapikan, teman-teman ya. Tadi agak berlipat. Nah, di sini terus ke karbu. Nah, ini untuk kita tes dulu, teman-teman ya. Nah, untuk kita tes dulu apakah motornya bisa hidup. Loh. Ya. Yang kosong lah ya, Pak. Kosong. Oke. Nah, coba tes sengkol. Bentar, busi. Nah, coba tes api dulu. Tes api dulu engkol. Ada. Oke. Coba. Bismillah. Nah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini motornya sudah hidup ya, teman-teman. Tinggal lagi kita menyetel langsangnya ya, teman-teman. Nah, tinggal lagi kita menyetel langsang karena ini karbu baru. Oke, teman-teman, beginilah cara merombak motor injeksi ini, teman-teman, dengan menggunakan karbu. Sekarang motornya sudah hidup ya, teman-teman, juga sangat normal sekali ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi sekarang ini, teman-teman, tinggal lagi saya pasang saringan hawa ini. Ini saringan hawanya juga, saringan udara ini juga harus saya olah sedikit ya, teman-teman. Nah, harus saya olah sedikit karena yang bawaan dia ini
saringan hawa, maksudnya tabung saringan hawa yang bawaannya ya modelnya seperti ini teman-teman ya. Nah nanti inilah yang saya olah teman-teman, tapi ini untuk mempersingkat waktu teman-teman biar videonya dan durasinya tidak terlalu panjang. Berarti beginilah cara merombak motor injeksi ke karbu teman-teman ya. Nah seperti ini saja teman-teman, sangat simpel dan mudah. Hanya kita menggunakan intake ini dengan menggunakan intake yang bawahnya ini kita pakai teman-teman ya, karena kita biar di sini lebih kelihatan rapi, tidak perlu kita membubuk-bubuknya lagi. Kalau bawaannya seperti ini teman-teman ya. Nah kalau yang bawaannya dia seperti ini, nah jadi kita rombak seperti ini aja, hasilnya juga sama teman-teman ya. Nah oke teman-teman, tapi tidak perlu kita membubuk-bubuknya lagi. Kalau bawaannya seperti ini teman-teman ya. Nah kalau yang bawaannya dia seperti ini, nah jadi kita rombak seperti ini aja, hasilnya juga sama teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kalau memang video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman kita juga punya kendala yang seperti ini. Bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten. Hanya sekian teman-temanku. Oh ya teman-teman, ini sedikit teman-teman saya ingin membahas mengenai lubangnya ini teman-teman. Nah di sini kita boleh menggunakan selang teman-teman ya. Nah ini sedikit saya lupa tadi. Di sini kita kalau ini langsung teman-teman ya, ini langsung minyaknya, tidak menggunakan membran. Jadi lubang ini harus kita tutup teman-teman ya, harus kita tutup dengan menggunakan selang seperti ini aja boleh. Ada selang yang kecil. Nah ini aja boleh juga kita pakai. Terus kita tutup ke sini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah boleh juga seperti ini teman-teman. Nah untuk menutupnya, tapi nanti kita kasih pendek lagi teman-teman. Ini kita kasih pendek lagi. Nah caranya maksudnya seperti ini ya. Coba tes dengkol. Oke teman-teman. Oke, tes engkol lagi. Nah hanya sekian dulu teman-teman, nanti tinggal kita merapikan ini lagi teman-teman ya. Oke, hanya sekian teman-temanku. Bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu teman-teman kita juga punya kendala yang injeksinya udah bermasalah, terus pengen merombak secara simpel. Cukup menggunakan trik seperti ini aja. Bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.